Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan. Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 64. Membangkitkan kewelasasihan dan menggunakan kebijaksanaan serta menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Semua orang yang melatih diri dan belajar ajaran Buddha semuanya untuk dapat menghayati batin Buddha. Memasuki kondisi Buddha, inilah tujuan kita semua. Namun, untuk dapat memasuki kondisi Buddha, menghayati batin Buddha, kita harus memulainya di dunia. Di alam manusia, para makhluk tercerahkan mencapai pencerahan sempurna. Di tengah para makhluk, membangkitkan kewelasasihan dan menggunakan kebijaksanaan mereka. Menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan untuk mencabut segala penderitaan yang sulit ditahankan di dunia ini. Inilah batin Buddha. Kita sering berkata membangkitkan hati bodhisattva, yakni batin, para makhluk tercerahkan mencapai pencerahan sempurna. Dunia ini penuh penderitaan, bencana alam semakin banyak, kita harus memahami di manakah sumber penderitaan dunia, dari noda batin para makhluk, serta karma kolektif yang mereka ciptakan bersama. Bagaimana cara mengurangi penderitaan di dunia ini? Itu harus dimulai dari penyesuaian batin manusia. Jika batin manusia selaras, 4 unsur alam juga akan selaras. 4 unsur alam yang selaras, dunia akan damai dan bebas dari bencana. Jika dunia dapat mencapai tahap demikian, menyelamatkan batin dan dunia, inilah tugas para makhluk tercerahkan mencapai pencerahan sempurna. Bodhisattva melatih diri dan belajar ajaran Buddha untuk mencapai kondisi Anuttara Samyak Sambodhi, yakni pencerahan sempurna tiada tara. Praktisi bodhisattva jika belum mencapai tahap pencerahan sempurna, begitu banyak penderitaan di dunia, kondisi yang begitu banyak, jika diri sendiri tidak terlebih dahulu tercerahkan, batin akan berubah karena kondisi. Maka kita harus menetapkan batin tekun terhadap jalan pencerahan ini, sehingga harus mencapai proses takkan mundur lagi dalam pelatihan diri kita. Ajaran Buddha memiliki bagian praktisi kendaraan kecil dan besar. Kendaraan besar memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, sehingga praktek pencerahan menjadi sempurna. Namun, saat membangkitkan tekad pertama, memiliki batin yang demikian, kita berusaha dan memahami. Kita kembali mengajarkan orang lain, semua orang yang telah kita pahami. Jalan agung yang rata ini kita jalani sendiri. Juga saya dapat membawa orang lain untuk berjalan bersama. Namun para makhluk susah untuk dituntun. Terkadang tabiat buruk para makhluk jika tidak dapat berada di atas jalan kebenaran, orang yang menuntun akan mudah kehilangan arah batin. Disebut sebagai kemerosotan, yakni membiarkannya pergi, berjalan sendiri di depan. Ini merujuk pada praktisi kendaraan kecil. Maka kita harus berlatih dan belajar, batin kita harus teguh sehingga mencapai pencerahan sempurna di tengah para makhluk. Tentu harus masuk ke tengah orang banyak, tidak mengabaikan para makhluk. Untuk melatih praktek bodhisattva jika memiliki kemerosotan atau mengabaikan para makhluk, dengan demikian berbuat kebajikan demi diri sendiri tidak dapat berada di tengah orang banyak, sehingga dikatakan kita harus membangkitkan kewelasasihan di tengah para makhluk. Kita harus membangkitkan hati penuh cinta kasih, batin bodhisattva terletak pada cinta kasih, mengharapkan semua makhluk dapat diselamatkan. Setiap orang memiliki berkah dan damai, inilah batin seorang bodhisattva. Maka harus membangkitkan cinta kasih, dengan welas asih kita mengharapkan orang lain dapat dituntun. Namun tabiat buruk yang mereka miliki, kita harus menggunakan kebijaksanaan. Sehingga membangkitkan kewelasasihan dan menggunakan kebijaksanaan, menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ketika melihat penderitaan para makhluk, kita dapat menumbuhkan welas asih, tabiat buruk para makhluk yang kacau balau. Kita harus menggunakan kebijaksanaan kita.
Maka membangkitkan kewelasasihan dan menggunakan kebijaksanaan, menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Untuk mencabut segala penderitaan yang sulit ditahankan di dunia ini, dunia saha adalah dunia yang sulit ditahankan. Meskipun sulit ditahankan, bodhisattva juga harus memiliki semangat yang gagah berani. Harus berada di kerumunan orang, masuk ke tempat yang paling menderita, tempat yang paling sulit ditahankan, berada di tengah keramaian, yakni untuk menolong dan menuntun para makhluk. Demikian baru disebut sebagai bodhisattva. Dengan memiliki batin bodhisattva ini, baru dapat menghayati batin Buddha, baru dapat mencapai kondisi kebuddhaan. Inilah usaha kita dalam mempelajari ajaran Buddha. Di alam manusia, para makhluk tercerahkan mencapai pencerahan sempurna. Di tengah para makhluk membangkitkan kewelasasihan dan menggunakan kebijaksanaan mereka. Menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan untuk mencabut segala penderitaan yang sulit ditahankan di dunia ini. Sehingga dengan memiliki batin yang sangat teguh, kapanpun berada di tengah orang banyak, senantiasa menggunakan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan, menolong para makhluk yang menderita sehingga setiap orang dapat menahankannya. Maka namanya terdengar luas pada dunia yang tak terhingga. Ini merujuk kepada bodhisattva yang berada di tengah orang banyak. Dengan total 80.000 bodhisattva yang berada di dalam, sehingga terdapat bodhisattva yang mewakili. Nama mereka adalah Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahastamprata, Bodhisattva Nityo Dyukta, Bodhisattva Anisipta Durra, Bodhisattva Ratnapani. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Semua orang telah mengetahui perwakilan dari kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri. Namanya diterjemahkan sebagai kebajikan menakjubkan karena memiliki kebajikan dan kebijaksanaan yang mendalam dan menakjubkan. Disebut sebagai yang maha bijaksana. Bodhisattva Manjusri siapa? Perwakilan dari welas asih. Seharusnya semua orang juga mengetahuinya. Avalokitesvara yang maha welas asih. Jika orang bertemu kesulitan, kondisi dalam kesulitan diri sendiri bergegas melafalkan nama Bodhisattva Avalokitesvara. Karena Bodhisattva Avalokitesvara merupakan perwakilan dari welas asih, dapat mendengarkan segala suara di dunia. Beliau menggunakan telinganya untuk mendengar dunia, setiap tempat yang terdapat penderitaan, memberikan pertolongan berdasarkan suara tersebut. Sebenarnya dengan melafalkan nama Avalokitesvara sesuai dengan makna namanya, berharap semoga sebesit niat dari Avalokitesvara berada di batin kita, sehingga menuntun para makhluk dengan hati yang welas asih. Ini yang disebut welas asih luhur. Gelar dari Bodhisattva Avalokitesvara adalah maha welas asih, mendengarkan suara batin para makhluk ketika terdapat penderitaan. Beliau memanifestasikan diri untuk menolong dengan tepat waktu. Sebagian orang mungkin berpikir ketika saya memohon kepada Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Avalokitesvara akan datang. Sebenarnya ketika kita memohon kepada Bodhisattva Avalokitesvara, membuat batin kita menjadi tenang dan hening, sehingga berbagai kesulitan yang berat mudah diselesaikan. Pada kondisi yang tenang dan hening, sehingga batin kita harus senantiasa terdapat Buddha, senantiasa terdapat Bodhisattva. Jika masalah tak terpecahkan, kita menyebut Bodhisattva Manjusri yang maha bijaksana. Ketika lingkungan terdapat masalah, dengan segera menyebut Bodhisattva Avalokitesvara yang maha welas asih. Inilah sandaran yang harus senantiasa kita dan semua makhluk miliki. Bodhisattva Avalokitesvara dapat mendengarkan segala suara di dunia, menggunakan hati maha welas asih menyelamatkan dan menuntun semua makhluk, disebut sebagai yang maha welas asih. Selanjutnya adalah Bodhisattva Mahastamprata. Bodhisattva Mahastamprata juga disebut Bodhisattva Taseci. Beliau mempraktikkan pintu Dharma dari tanah suci. Buddha Amitabha, Bodhisattva Avalokitesvara,
Bodhisattva Mahastramprata disebut sebagai 3 Mahasuci alam Sukawati. Bodhisattva Mahastramprata ini memiliki daya kekuatan besar menuntun para makhluk di 10 penjuru alam, menyempurnakan daya kekuatan besar, merujuk kepada penerapan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan, sehingga sosok Bodhisattva ini kekuatan batinnya untuk menolong dan menuntun para makhluk. Juga harus memiliki kebajikan yang mengagumkan sehingga disebut sebagai Bodhisattva Mahastramprata. Bodhisattva Mahastramprata memiliki daya kekuatan besar untuk menyelamatkan dan menuntun semua makhluk di dunia-dunia pada 10 penjuru dalam mewujudkan daya kekuatan besar, menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Selanjutnya adalah Bodhisattva Nityo Yukta. Giat bersemangat, kita mempraktikkan jalan Bodhisattva harus senantiasa giat bersemangat menuju ke depan setiap saat. Tanpa henti menolong dan menuntun para makhluk, diri sendiri berusaha tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Maka beliau membangkitkan 3 tekad di dalam batinnya. 3 tekad merujuk kepada sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan di dalam batin. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan merupakan kekuatan dari praktek dan penegakan dari bodhisattva ini. Keluar melatih laksa praktek, demikian juga di tengah orang banyak, sesuai tabiat buruk dari orang banyak. Beliau membantu sesuai kapasitas para makhluk, maka jika para makhluk memiliki tabiat buruk yang tak terhingga, beliau mengembangkan kebijaksanaan yang tak terhitung, sesuai dengan kapasitas para makhluk. Maka memberikan pengajaran sesuai kapasitas ini juga merupakan sebuah pelatihan diri. Sehingga Bodhisattva Nityo Yukta ke dalam membangkitkan 3 batin pelatihan diri dan keluar menjalankan secara praktek. Tidak kenal puas terhadap pencapaian diri sendiri dan tidak kenal lelah dalam menghadapi semua makhluk. Tekun mencapai kebijaksanaan Buddha memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Makanya dinamakan Nityo Yukta, giat berusaha selalu. Diri sendiri sering merasa bahwa yang telah saya lakukan masih belum cukup. Pembinaan diri yang saya lakukan masih belum cukup, sehingga sering memecut diri sendiri, masih tidak boleh berhenti untuk istirahat. Jadi kita harus terus tekun untuk mencari kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha dengan kita jaraknya masih ada berapa jauh lagi, kita mesti harus tekun untuk maju ke depan. Harus sangat tekun, bukan hanya menjaga diri sendiri, kita harus menjaga orang lain. Dengan demikian kita baru bisa giat bersemangat, barulah kita tidak bermalas-malasan. Selanjutnya lagi adalah Bodhisattva Anisipta Dura. Sungguh tidak boleh beristirahat, waktu tidak cukup untuk dipergunakan. Setiap saat kita harus berpikir tentang sudah tidak sempat lagi, sudah tidak keburu, jangan selalu berpikir ingin beristirahat. Bodhisattva Anisipta Dura tidak merasa sempurna dalam tahapan benih dan tidak merasa cukup dalam tahapan buah pencapaian. Hanya tahu untuk giat berusaha tanpa kenal istirahat, tekun mencari kebijaksanaan Buddha, memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain tanpa pernah merasa lelah. Makanya dinamakan Anisipta Dura atau tidak beristirahat. Ini memiliki makna yang sama dengan Bodhisattva Nityo Yukta yang kita bahas sebelumnya. Beliau selalu merasa bahwa karakternya masih belum sempurna, praktek yang saya jalankan belum cukup. Mereka memiliki pemikiran yang demikian, saya sedang melatih diri pada tahapan benih sebab. Saya harus membuatnya menjadi sempurna pada tahap buah pencerahan yang telah ditampilkan keluar. Mereka masih merasa belum sempurna, sehingga kehidupan demi kehidupan, setiap kehidupan mereka melatih benih dan buah. Sebab akibat sehingga pada setiap kehidupan Bodhisattva Anisipta Dura sangat berhati-hati terhadap benih. Maka saya sering mengatakan kepada semua orang, kita harus menanam benih berkah, menjalin jodoh baik. Apakah selesai menanam benih berkah? Tidak dapat diselesaikan.
Karena dunia tak terbatas, makhluk hidup yang tak terbatas membangkitkan tekad bodhisattva untuk menuntun para makhluk, sehingga senantiasa dalam tahap benih sebab, senantiasa tidak selesai. Inilah Anisipta Dura, tidak beristirahat. Seluruh kondisi yang kita lihat, masih banyak makhluk hidup yang belum diajarkan atau dituntun. Buah yang kita capai masih belum sempurna, sama seperti Bodhisattva Siti Garba. Jika neraka belum kosong, aku bersumpah tidak akan menjadi Buddha. Jadi para makhluk yang begitu banyak, dia merasa yang dia capai masih belum sempurna, sehingga dikatakan pada setiap kehidupan dia terus melatih diri pada tahap benih dan buah tanpa henti. Yakni pada tahap benih dan buah, kita tidak menganggap benih yang kita tabur itu sempurna dan buah yang kita tuai itu sempurna. Kita tidak bisa merasa puas, jadi kita seharusnya memiliki pandangan sebab dan akibat. Kita harus terus tekun. Tekun dalam menciptakan benih, tidak beristirahat dalam buah atau pencapaian. Jadi ini adalah kebajikan bodhisattva. Kita adalah praktisi Buddha, sungguh harus meneladani setiap sosok bodhisattva. Selanjutnya, Bodhisattva Ratnapani. Bodhisattva Ratnapani merujuk pada menggenggam kesempatan untuk membimbing. Beliau menggenggam dengan demikian erat kesempatan untuk menuntun dan membimbing para makhluk, kemudian menangani masalah dan memberi manfaat. Bersumbangsi tanpa henti karena penderitaan para makhluk bertambah banyak. Ada yang berada di tengah orang banyak, sebagian orang menderita akibat bencana, kesulitan, kemiskinan, dan penderitaan. Orang yang demikian membutuhkan pertolongan tepat waktu. Pertolongan tepat waktu tergantung akar kapasitas, sehingga mereka membutuhkan material yang terbentuk atau bimbingan dari semangat yang tidak berbentuk. Beliau menggenggam dengan tepat apa yang dibutuhkan para makhluk, sehingga menggenggam kesempatan untuk memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas, membimbing dan memberikan manfaat pada para makhluk, yakni menggunakan benda di dunia. Beliau terus bersumbangsi terhadap hal di dunia, terus berdana. Makhluk seperti apa? Akar kapasitas seperti apa? Kebutuhan seperti apa? Beliau bersumbangsi sesuai dengan akar kapasitas. Inilah berdana. Berdana menggunakan dua tangan untuk bersumbangsi, sehingga disebut sebagai Bodhisattva Ratnapani. Beliau dapat menyelamatkan para makhluk. Muncul mustika dari telapak tangannya, merujuk kepada semua yang beliau sumbangsikan. Semuanya adalah mustika, baik berdana materi, dharma, atau tiada gentar. Semuanya untuk menyelamatkan para makhluk dalam membuat tubuh dan batin pada makhluk menjadi damai dan sejahtera. Beliau dapat membuat tubuh dan batin para makhluk menjadi damai dan bahagia. Tubuh jasmani memerlukan materi, segera memberikan materi untuk mereka. Bodhisattva Ratnapani dapat menggenggam setiap kesempatan untuk membimbing dan memberikan manfaat pada para makhluk. Telapak tangannya mengeluarkan mustika untuk menolong para makhluk secara luas, mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi tubuh dan batin dari para makhluk. Ini adalah bodhisattva menyesuaikan dengan kebutuhan para makhluk, menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Dia tanpa henti pergi menenangkan, tanpa henti pergi membantu para makhluk. Setelah memiliki bodhisattva di sisinya ataupun muncul di hadapan, maka jiwa dan raganya bisa tenang dan gembira. Para praktisi juga adalah bodhisattva. Kita belajar Buddha harus menjadikan tingkatan Buddha sebagai tujuan kita. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Tidak boleh di tengah-tengah ini lupa diri. Kita harus tahu para bodhisattva adalah demi para makhluk kembali ke dunia dengan perahu waras asinya. Tujuannya adalah ingin bersama para makhluk. Bersama kita mencapai tingkatan Buddha sehingga menjadi makhluk yang tersadarkan di tengah dunia. Kita harus segera tersadarkan, harus membimbing dan menyadarkan para makhluk. Disebut makhluk yang tersadarkan, harus maju melangkah ke depan baru bisa mencapai pencerahan sempurna. Masuk dan berada di tengah orang banyak, kita harus membangkitkan kewelas asihan dan menggunakan kebijaksanaan
serta menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Baru bisa di tengah orang banyak mencabut penderitaan yang tak tertahankan di dunia. Oleh karenanya dunia sekarang sangat membutuhkan bodhisatwa di dunia. Semua orang membangkitkan tekad agung, hendak berlatih praktek agung, baru bisa disebut makhluk agung. Hadirin sekalian, kita harus senantiasa bersungguh hati.